cahaya berubah sekali lagi karena semuanya tampak kembali normal. Huo Yuhao membawa Juzi keluar dari pintu hitam besar ketika mereka kembali ke tendanya. Juzi berbalik dan melihat sekilas pemandangan mistis di belakangnya. Bahkan sekarang, dia masih sedikit terkejut dengan pengalaman yang baru saja dia alami. Jadi ini rahasia terdalammu bahwa kamu telah bersembunyi dari semua orang? Dia bertanya dengan lembut. Huo Yuhao tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menatapnya ketika emosi yang kompleks membanjiri dirinya. Juzi melanjutkan, kamu masih terlalu baik. Anda memiliki peluang besar untuk membunuh saya sekarang, atau paling tidak memenjarakan saya. Sebenarnya, saya tidak sepenuhnya jujur sebelumnya. Jika saya tidak ada, tentara mungkin hanya menyerang kota Shrek. Namun, dengan kekuatan yang Anda miliki, Anda masih memiliki peluang bagus untuk selamat dari serangan kami. Selama Anda mampu menahan gelombang serangan pertama, Anda mungkin hanya memiliki peluang untuk mengalahkan kami. Namun, Anda baru saja membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Sekarang saya kembali ke sini, tidak mungkin Anda bisa menangkap saya lagi selama saya memilih untuk tidak mengizinkan Anda melakukannya. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, aku tahu. Mata Juzi membelalak tak percaya, dan dia bertanya, lalu mengapa kamu mengiring saya kembali? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengambil keputusan. Kamu benar, saya terlalu baik, namun, saya berharap Anda tidak akan pernah menantang batas saya lagi. Anda juga seharusnya tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan Anda. Jika aku benar-benar harus membunuhmu suatu hari nanti, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku. Petik 2. Juzi mengungkapkan senyum di wajahnya. Sepertinya dia tidak khawatir sedikit pun tentang kata-kata mengancam Huo Yuhao. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, kamu harus membunuh orang itu terlebih dahulu. Jika kamu membunuhnya, aku akan mematuhi janji 10 tahun kami. Petik 2. Huo Yuhao menyipitkan matanya saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Dia tahu itu agak bertentangan dengan nuraninya untuk membunuh Juzi. Namun, dia tidak memiliki hambatan psikologis ketika harus membunuh pria itu. Meskipun demikian, apakah dia benar-benar mudah untuk dibunuh? Huo Yuhao tahu dia harus mengalahkan seluruh Imperial Soul Engineer di Radiant City untuk membunuhnya. Aku akan pergi. Huo Yuhao melambaikan tangannya pada Juzi sebelum mulai memudar ke udara. Juzi sedikit frustrasi dengan jawabannya ketika dia tiba-tiba berbicara, aku akan memberitahumu siapa targetku. Hah? Huo Yuhao, yang akan meninggalkan tenda, tiba-tiba berhenti dan muncul kembali. Dia berbalik dan menatap Juzi dengan tak percaya. Juzi berdiri dan berjalan menuju Huo Yuhao. Yuhao, percaya atau tidak, aku hanya memanggilmu dan berjanji untuk memberitahumu rahasia ini karena aku ingin melihatmu sekali lagi sebelum kamu pergi. Huo Yuhao dikejutkan oleh kata-katanya. Ketika dia merasakan kasih sayang wanita itu kepadanya, pikirannya berubah menjadi berantakan total. Targetku adalah Kekaisaran Dowling. Anda mungkin bisa menebaknya juga. Anda hanya tidak yakin apakah tebakan Anda benar, itu saja. Juzi tersenyum. Huo Yuhao menatapnya dan mengangguk. Mengikuti yang mana, tubuhnya berkedip saat dia menghilang ke udara tipis. Juzi berdiri di tempatnya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Seolah-olah Huo Yuhao tidak pernah meninggalkannya. Baru beberapa saat kemudian senyum di wajahnya memudar. Setelah itu, dia kembali ke diri profesionalnya yang biasa ketika dia kembali ke kursi komandannya. Setelah itu, dia mengaktifkan kembali penghalang spiritual yang telah dia tutup ketika dia mulai merenungkan sesuatu. Setelah meninggalkan tenda komandan, Huo Yuhao melonjak ke langit. Setiap gelombang deteksi tunggal dan fluktuasi dari alat jiwa pengawasan sekitarnya langsung diakali oleh tiruannya. Dia hanya berhenti ketika mencapai ketinggian 5.000 meter. Dia berbalik untuk melihat Kamsun Moon Empire besar di bawahnya. Huo Yuhao sedikit kecewa pada dirinya sendiri karena tidak memiliki tekad untuk berurusan dengan Juzi selamanya. Meskipun dia bersikap lembut di depannya, Huo Yuhao bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Dari awal hingga akhir, ia tidak berhasil mengambil inisiatif dalam interaksi mereka.
Chu Zi dengan hati-hati menggunakan setiap kelemahan di hatinya untuk keuntungannya. Sungguh menakutkan melihat wanita seperti itu sebagai komandan musuh Anda. Lagi pula, dia tidak disebut permaisuri dewa perang tanpa alasan apapun. Huo Yuhao merasa bahwa bagian paling menakutkan tentang Zhu Zi adalah bagaimana dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Analisisnya yang teliti tentang rencananya dan bagaimana reaksi lawan-lawannya telah memaksanya untuk menolak gagasan memenjarakannya. Pasti akan lebih menantang untuk menangkis kekaisaran Bulan Sun yang dipimpin oleh Gereja Roh Kudus daripada menangani Zhu Zi yang tenang dan tenang. Shrek City tidak mampu terlibat dalam bentrokan langsung seperti itu. Selain itu, Zhu Zi memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang ada di pikirannya. Dia tahu di mana batasnya berada, dan bagaimana Huo Yuhao pasti akan membiarkannya pergi setelah dia mengungkapkan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah menyerang kota Shrek. Dia juga secara akurat meramalkan bahwa Huo Yuhao akan percaya padanya tanpa keraguan. Mungkin ini karena dia telah menutup penghalang spiritual dan meletakkan pertahanannya di hadapannya. Dia tahu Huo Yuhao tidak akan pernah menyerangnya setelah dia melakukan semua itu. Udara tinggi di langit sangat menyegarkan. Setelah jeda singkat di udara, Huo Yuhao kembali ke Akademi Shrek. Seperti yang Penatua Xuan katakan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan setelah gagal meyakinkan tetua di Akademi Shrek adalah menghentikan operasi Zhu Zi. Setelah kembali ke kota Shrek, Huo Yuhao langsung menuju tempat latihan militer. Setelah itu, ia membuka gerbang spektral untuk melepaskan 3 legiun insinyur jiwa kembali ke area pelatihan masing-masing. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan banyak sumber daya dan ransum. Sumber daya ini cukup bagi kota Shrek untuk mengatur beberapa area penyebaran alat jiwa di dalam kota. Dengan tambahan 3 legiun insinyur jiwa, pertahanan Shrek City pasti akan meningkat pesat. Mereka bahkan akan mampu menahan serangan habis-habisan Kekaisaran Sun Moon untuk waktu yang lama. Setelah menyelesaikan semua hal ini, matahari sudah mulai terbit. Huo Yuhao kembali ke Sekte Tang alih-alih kembali ke akademi. Dia sudah memberikan instruksi kepada para pemimpin dalam Legiun Insinyur Jiwa untuk menyerahkan laporan mereka tentang kemajuan tugas mereka di lapangan latihan militer ke akademi. Huo Yuhao terkejut mengetahui bahwa Bei Bei dan Tang Wutong telah kembali ke Sekte Tang. Dia tidak bisa peduli mengganggu istirahat mereka ketika dia berlari ke kamarnya untuk mencari Tang Wutong. Wutong, bagaimana hasilnya? Meskipun fajar baru saja menyingsing, Tang Wutong mampu melompat dari tempat tidurnya untuk memeluk Huo Yuhao segera setelah dia bangun. Itu adalah responsif dari Dou Luo berjudul. Setelah kembali, dia telah mendengar tentang Huo Yuhao dari yang lain. Meskipun yang lain mungkin tidak sepenuhnya yakin apa yang telah dia lakukan, Tang Wutong tidak kesulitan menebak apa yang dilakukan Huo Yuhao saat dia pergi. Bahkan, dia jelas bahwa dia telah mengirimnya pergi untuk mencegahnya memengaruhi keputusannya. Jika dia ada di sekitar, dia pasti tidak akan mengizinkannya untuk mengembangkan inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap Yin yang pada saat kritis ini. Bang! Kekuatan segel benar-benar menakutkan. Sementara Tang Wutong memeluk Huo Yuhao dengan erat, Huo Yuhao tidak terhindar oleh segel. Stempel memaksanya menjauh dari Tang Wutong dan melemparkannya ke seberang ruangan. Huo Yuhao dipaksa masuk ke dinding sebelum dia meluncur dan mendarat di lantai. Dia kesal untuk mengetahui seberapa kuat segel ayah mertuanya di masa depan. Segel itu sebenarnya bisa menyesuaikan kekuatannya berdasarkan kekuatannya saat ini. Meskipun sekarang dia memiliki 2 kor jiwa, dia masih merasakan banyak rasa sakit setelah dibuang oleh segel. Pada saat ini, Huo Yuhao mulai mempertanyakan seberapa kuat ayah mertuanya yang sebenarnya. Segelnya begitu kuat sehingga bisa menyesuaikan kekuatannya berdasarkan kemampuan orang lain. Penting untuk dicatat bahwa Huo Yuhao bahkan bisa berhasil melarikan diri dari Dou Luo utama. Namun, dia tidak memiliki peluang melawan segel sama sekali. Dia berpikir bahwa dia akan dapat memeluk Wutong dengan benar sekarang, tetapi sepertinya dia masih jauh dari bisa melakukan itu. Tang Wutong mendengus dingin dan berkata, "Aku memelukmu karena aku sangat khawatir tentang kamu. Tapi Anda layak disingkirkan oleh segel. Beraninya kau mencoba memaksakan terobosan saat aku tidak ada. Pernahkah Anda mempertimbangkan perasaan saya? Apa yang harus saya lakukan jika Anda gagal?"
Ketika dia berbicara, matanya mulai memerah saat air mata mengalir di sana. Setelah itu, Tang Wutong mengendus beberapa kali sebelum berlari ke depan menuju Huo Yuhao. Dia mengangkatnya sebelum mengendus tubuhnya. Kotoran. Huo Yuhao mulai panik, tetapi dia memastikan bahwa kegelisahannya tidak muncul di wajahnya. Menjelaskan, Tang Wutong tertawa terbahak-bahak saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia bisa melihat kemarahan di dalam mata ungu muridnya. Jantung Huo Yuhao berdetak kencang saat dia mencoba meremas balasan. Bukankah kita sedang membicarakan masalah serius? Bagaimana hasilnya dengan Kekaisaran Dowling? Ada berita dari mereka. Apakah mereka mendengarkan apa yang Anda katakan? Apakah Anda berhasil menemukan surgawi Sun Douluo? Petik 2. Tang Wutong cemberut dan berkata, saya berhasil menemukan matahari surgawi Douluo dan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Tetapi jelas bahwa mereka tidak dibujuk oleh kata-kata saya. Bahkan, pasukan elit dari Kekaisaran Dowling sudah dalam perjalanan ke kota Shrek. Mereka harus berada di sini besok paling lambat. Ketika saya mencapai kerajaan mereka, mereka sudah mengirim pasukan elit mereka. Mereka telah mengirim 4 legiun penguasa jiwa dan 200 pasukan secara total. Petik 2. Huo Yuhao facepalmet dan berseru, sial. Perencanaan Juzi untuk menyerang Dowling Empire. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong menunjukkan ekspresi serius ketika dia bertanya, jelaskan. Kenapa ada aroma wangi di tubuhmu? Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas ketika dia menundukkan kepalanya dan mulai berbagi bagaimana dia berencana untuk menculik Juzi, tetapi akhirnya dibujuk olehnya. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dari Tang Wutong. Lagi pula, mata bundarnya yang besar tampak seolah-olah bisa melihat kebohongannya, bahkan jika itu adalah kebohongan putih. Karena itu, ia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk menjadi jujur daripada tertangkap berbohong. Bagaimanapun, itu akan merusak hubungan mereka. Selain itu, Huo Yuhao tidak berpikir dia tidak setia padanya. Tang Wutong tampak lebih marah setelah mendengar penjelasannya. Jadi, kamu berpelukan hanya karena dia memintamu. Aku hanya memeluk bahunya dengan ringan. Itu masih salah. Aku tidak bisa percaya bagaimana wanita yang tidak masuk akal menjadi begitu cemburu. Jadi bagaimana jika aku tidak masuk akal? Pergi dan temukan dia jika kamu mau. Siapa tahu, dia mungkin memerintahkan pasukannya untuk mundur jika Anda berjanji untuk menikah dengannya. Bahkan, mereka bahkan mungkin berbalik dan menggulingkan Su Tianran. Anda akan menyelamatkan kita semua secara efektif. Tang Wutong menjawab dengan sinis. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, baiklah, saya salah. Saya pasti akan membawa Anda bersama waktu berikutnya saya mencarinya. Petik 2. Kamu harus dihukum jika kamu melakukan kesalahan. Tang Wutong menatapnya dengan dingin. Saya perlu dihukum. Saya sudah mengakui bahwa saya salah. Huo Yuhao menatapnya dengan mata polos. Tang Wutong tiba-tiba menerkamnya dan memberinya ciuman yang dalam dan intens. Mata Huo Yuhao melebar saat sensasi hangat dan indah melaju langsung ke otaknya. Pikirannya segera menjadi benar-benar kosong. Bahkan kor jiwa Yin Ying komplemennya tampaknya tidak berdaya dalam situasi ini. Setelah itu, tak perlu dikatakan bahwa dia berakhir di dinding lagi. Huo Yuhao mengalami perasaan bahagia yang tak dapat dijelaskan ketika dia meluncur turun dari dinding lagi. Pada akhirnya, inti jiwa Yin yang komplemennya masih sangat berguna. Rasa sakit yang dia rasakan karena dilemparkan oleh segel menghilang lebih cepat dari sebelumnya. Rasa sakit itu bukan apa-apa jika dia bisa dicium seperti ini sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa kuat segel itu, dia tidak perlu takut, terutama ketika kulitnya sekarang sangat tebal setelah menyerap pil naga. Hehehe, ayah mertua masa depan saya, mari kita lihat berapa lama segel Anda bisa menahan saya. Huo Yuhao mendapatkan kembali keseimbangannya dan berdiri saat dia tersenyum nakal pada Tang Wutong. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tang Wutong dapat merasakan bahwa Huo Yuhao memiliki beberapa ide nakal di kepalanya. Huo Yuhao terkikik dan berkata, tidak banyak. Saya hanya berpikir bahwa saya pantas dihukum beberapa kali lagi, karena Anda ingin menghukum saya lebih awal. Petik 2. Sebelum Tang Wutong bisa bereaksi,
Huo Yuhao menerkam ke arahnya. Tang Wutong mencoba menghindar, tetapi Huo Yuhao dapat secara akurat menentukan arah yang dia tuju dengan deteksi spiritualnya. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia sudah memeluknya dan menempelkan bibirnya pada bibirnya. Mehem, Tang Wutong berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, Huo Yuhao sekali lagi dibuang oleh segel di detik berikutnya. Segel yang kuat sekali lagi, menghukum dia. Kali ini, Huo Yuhao melompat sebelum dia bahkan mencapai lantai, dan menerjang ke arah Tang Wutong lagi. Mari coba lagi. Saya membutuhkan hukuman yang lebih keras. Petik 2. Tidak, Tang Wutong telah mempelajari pelajarannya, karena dia segera mengaktifkan teleportasi instan tulang kaki kiri dan berkedip. Namun, tepat ketika dia akan muncul kembali di sudut lain ruangan, dia melihat seseorang dengan senyum licik di depannya. Keduanya berbagi keterampilan jiwa yang sama, dan sebelumnya menyatukan jiwa bela diri mereka. Setelah memperoleh inti jiwa keduanya, Huo Yuhao memiliki penguasaan spasial yang jauh lebih dalam. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan deteksi spiritual dan sensitivitas terhadap kekuatan spasial di sekitarnya untuk secara akurat menentukan di mana Tang Wutong akan muncul kembali. Tepat ketika Tang Wutong berpikir dia akan dicium paksa oleh Huo Yuhao lagi, Huo Yuhao tiba-tiba berhenti di depannya dan meraih pundaknya. Dia berkata, "Wutong, mari kita hentikan hukumannya di sini. Saya telah menerima berita dari Juzi bahwa mereka berencana untuk menyerang Kekaisaran Dowling. Namun, sampai sekarang, kami tidak dapat meyakinkan para tetua di akademi tentang rencananya. Saya pikir kita tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan sendiri. Apakah kakak senior tertua sudah kembali?" Petik 2. Tang Wutong berkata, dia kembali. Saya mendengar bahwa Star Luo Empire jauh lebih reseptif. Mereka meninggalkan beberapa pasukan elit mereka di tanah mereka meskipun mereka masih mengirim beberapa orang mereka. Petik 2. Huo Yuhao berkata, kami tidak peduli lagi dengan apa yang mereka rencanakan. Saya akan menuju dan mengirimkan salam saya kepada kakak senior tertua sebelum kita pergi. Kita harus menuju ke Kekaisaran Dowling dan melihat apakah kita dapat menghentikan Kekaisaran Sun Moon dari menyerang mereka. Juzi tidak akan bisa membawa terlalu banyak pasukannya, karena dia harus menjaga beberapa dari mereka di sini untuk menjaga kekuatan tempur mereka di medan perang utama, dan untuk terus menipu kita. Dia kemungkinan besar akan mengirim legiun insinyur jiwanya untuk menyerang titik terlemah dalam garis Kekaisaran Dowling. Petik 2. Tang Wutong menjawab, baiklah. Anda dapat melanjutkan dan mencari kakak senior tertua. Saya akan mengepak barang-barang saya, dan kami akan pergi setelah itu. Petik 2. Baik. Huo Yuhao menjawab sambil berbalik dan melangkah keluar dari ruangan. Namun, dia tiba-tiba berhenti bergerak saat dia berbalik dan menatap Tang Wutong. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu lelah? Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, tidak. Selama aku bersamamu, tidak apa-apa menjadi sedikit lebih lelah dari biasanya. Namun, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan mempertaruhkan hidupmu ketika aku tidak ada. Apakah Anda tahu betapa takutnya saya ketika saya tidak bersama Anda selama periode waktu itu? Saya sangat takut bahwa saya akan kehilangan Anda ketika saya kembali hanya untuk mengetahui bahwa Anda tidak ada di sini. Saya mendengar bahwa bahkan Ditian mengejar Anda ketika saya pergi. Petik 2. Huo Yuhao menyapu rambut panjang valet Tang Wutong dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah mempertaruhkan hidup saya seperti ini lagi. Saya hanya melakukan ini karena saya yakin bisa melakukannya. Saat ini, Ditian terjerat dalam urusannya sendiri, dan tidak akan mencari saya dalam waktu dekat. Namun, saya harus berbagi berita baik dengan Anda. Saya telah berhasil menghilangkan skala terbalik yang ditanam Ditian pada saya selama terobosan saya. Baiklah, aku akan pergi. Kamu bisa mengepak barang-barangmu sementara itu. Petik 2. Baik. Tang Wutong menjawab ketika Huo Yuhao meninggalkan ruangan dan pergi mencari Bei. Dia mencari Bei tidak hanya untuk pembaruan di Kekaisaran Luo Star, tetapi juga karena Tang Ya. Sekarang Tang Ya memulai proses pemulihannya. Jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya secara alami bangkit kembali. Namun, dia belum bisa melebur sepenuhnya dengan Kaisar Blue Silver.
Lagi pula, dia belum mencapai hambatan dalam kultivasinya, dan hanya bisa membiarkan Kaisar Blue Silver menjadi rohnya ketika dia akhirnya mencapai peringkat 90. Huo Yuhao akan memeriksa situasinya saat ini. Ini sangat penting karena dia telah mengambil Life Guardian Sword darinya. Kakak senior tertua, Huo Yuhao tidak menggunakan deteksi spiritualnya untuk memeriksa situasi di kamar Bei Bei. Bagaimanapun, ini akan melanggar privasi Bei Bei dan Tang Ya. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi masih bisa menembus pintu. Adik junior. Setelah mendengar suara Huo Yuhao dapat mendengar seseorang mengenakan pakaian mereka di kamar. Setelah itu, dia mendengar gerutuan wanita yang tidak puas. Jelas bahwa seseorang di ruangan itu tidak senang diganggu. Tidak butuh waktu lama sebelum Bei Bei keluar dari ruangan. Dia sepertinya tidak lelah sama sekali. Bahkan, dia tampak memiliki cahaya yang bersinar di sekelilingnya. Huo Yuhao bertanya dengan canggung, "Kakak tertua, bagaimana kabar Guru Xiao Ya?" "Yah, Erem, dia baik-baik saja." Bei Bei menjawab dengan cara yang sama anehnya. Huo Yuhao pasti bisa mengatakan apa yang mereka lakukan. Dia tiba-tiba merasa bahwa kesulitan yang dia alami dengan Tang Wutong sangat tragis. "Ayah mertua masa depan saya yang terkasih, kapan Anda akan muncul di hadapan kami? Aku mengunjungi Star Luo Empire, dan Duke Harimau Putih tampaknya berbagi sentimen yang sama dengan kami setelah mendengar analisismu. Namun, dia percaya bahwa Shrek City sama pentingnya. Oleh karena itu, ia masih memutuskan untuk mengirim sebagian pasukan elitnya sambil mempertahankan pertahanan ketat di Kekaisaran Luo Star. Sejujurnya, Kekaisaran Luo Star secara kolektif cukup kuat. Kekaisaran Sun Moon mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka jika mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Dia juga memintaku untuk mengirimkan salammu. Saya juga berbagi dengannya bagaimana kami berhasil menyerang Kekaisaran Sun Moon dari dalam." White Tiger Duke mengatakan dia juga ingin melihat apakah ada cara dia bisa memberikan lebih banyak pukulan kepada mereka. Dia percaya bahwa kita tidak bisa menunggu secara pasif seperti ini lagi. Petik 2. Baiklah, kakak senior tertua. Sekarang saya jelas tentang situasi saat ini. Kekaisaran Sun Moon berencana untuk menyerang Kekaisaran Douling. Oleh karena itu, saya akan berkunjung ke Kekaisaran Douling dengan Wutong. Jika kita bertemu dengan salah satu legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon di sepanjang jalan, kita pasti akan menghancurkan mereka. Saya telah membawa ketiga legiun insinyur jiwa kembali ke kota Shrek. Saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk mengatur mereka untuk pertahanan kota. Petik 2. Bei Bei memandang Huo Yuhao dan bertanya, "Adik junior, saya mendengar bahwa Anda telah menjadi Douluo berjudul." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya sangat beruntung telah membuat terobosan saya. Kakak laki-laki tertua, Anda dapat yakin bahwa selama Wutong dan saya bersama, kami akan dapat mundur dengan aman bahkan jika kami tidak dapat mengalahkan musuh kami." Petik 2. Bei Bei mengangguk dan menjawab, "Saya tidak pernah merasa perlu khawatir tentang kalian berdua. Saya akan menangani masalah di akademi. Namun, Anda mungkin sedikit rentan jika hanya Anda berdua. Haruskah aku meminta Sanshi dan yang lainnya untuk mengikutimu?" Petik 2. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum menjawab, "Akademi seharusnya cukup aman untuk saat ini. Kalau begitu, aku mungkin akan membuat mereka bergabung dengan kita." Petik 2. "Apakah kamu akan berangkat sekarang?" Bei Bei bertanya. Huo Yuhao mengangguk. "Waktu tidak menunggu siapapun. Saya percaya pasukan Kekaisaran Sun Moon pasti sudah berangkat. Semakin awal kita pergi, kemungkinan kita untuk menghentikan mereka." Petik 2. Dia mengerti Juzi dengan baik. Meskipun dia mungkin telah mengungkapkan targetnya kepadanya, dia mungkin sudah melaksanakan rencananya. Kemungkinan Kekaisaran Matahari Bulan telah bergerak, dan masuk dari sisi lain begitu pasukan elit Kekaisaran Douling pergi. Karena perbatasan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling sangat panjang, akan sulit bagi Kekaisaran Douling untuk bertahan melawan serangan semacam itu. Bei Bei bertanya, "Siapa yang kamu rencanakan untuk bawa bersamamu?" "Kakak senior ketiga, kakak senior keempat, kakak Ji, Ye Gui dan Nan Qiu Qiu," Huo Yuhao menjawab dengan tegas,
jika kita membawa terlalu banyak orang, kita akan kehilangan unsur kejutan. Saya pikir hanya beberapa dari kita yang cukup. Saya akan meninggalkan saudara tertua kedua untuk membantu Guru Xuan dengan alat jiwa. Karena dia tidak pergi, kakak senior kelima juga harus tetap tinggal. Tidak baik memisahkan mereka. Petik 2. Baik, ayo ikuti rencanamu. Ayo pergi dan siapkan mereka. Petik 2. Untungnya, sebagian besar guru jiwa menghabiskan sebagian besar malam mereka bermeditasi. Karenanya, tidak ada yang mengganggu tidur mereka. Huo Yuhao bisa menyiapkan semuanya dalam waktu 15 menit. Setelah membuat Tang Wutong bergabung dengan mereka yang lain, Huo Yuhao membuka gerbang spektral alih-alih membuat semua orang terbang dan pergi. Dia membawa semua orang ke Demiplan spektral sehingga mereka dapat terus berkultivasi di perkemahan di dalam Demiplan sementara dia terbang sendirian. Ini akan membuatnya bergerak lebih cepat daripada jika semua orang terbang bersamanya. Pada saat yang sama, yang lain dapat terus beristirahat dalam Demiplan spektral dan menjaga diri mereka dalam bentuk terbaik mereka. Huo Yuhao mengucapkan selamat tinggal pada Bei Bei, tetapi tidak memberi tahu akademi tentang rincian perjalanannya. Sekali lagi, dia melompat ke langit dan terbang ke arah Kekaisaran Douling. Setelah dia naik ke langit, Huo Yuhao menutup matanya dan melepaskan kekuatan spiritualnya ke sekelilingnya. Dia mengandalkan sepenuhnya pada deteksi spiritualnya untuk merasakan dunia di sekitarnya. Terbang bukan lagi kegiatan yang menghabiskan energinya. Bahkan, dia bisa beristirahat dan berkultivasi saat dia terbang. Saat dia terbang di langit, dia sebenarnya bisa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang ruang. Sementara ia terus meningkatkan kecepatan terbangnya, ia mencoba untuk bergulat dengan transformasi dalam tubuhnya, serta perubahan energi spasial di sekitarnya selama penerbangannya. Di mana tepatnya Kekaisaran Sun Moon akan menyerang. Sebagai satu-satunya prajurit tertinggi yang dilatih oleh program ini, Huo Yuhao sedang menjelajahi kota-kota besar di peta mental Kekaisaran Douling yang telah terbentuk dalam pikirannya. Kota yang paling dekat dengan Akademi Shrek mungkin bukan lokasi terbaik bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menyerang. Bagaimanapun, mereka bisa bertemu pasukan elit dari Kekaisaran Douling. Jika dia mencoba dan merasionalisasi apa yang akan mereka lakukan, Huo Yuhao percaya bahwa mereka akan mencoba menyerang di tempat yang paling jauh dari kota Shrek. Namun, Kekaisaran Douling sangat besar, di mana ia harus mulai mencari. Dia tahu dia harus mendapatkan sejumlah kecerdasan sebelum dia bisa membuat keputusan. Meskipun Huo Yuhao dapat membiarkan kekuatan spiritualnya menutupi area yang sangat luas di sekitarnya, pada akhirnya terbatas. Dia tidak akan pernah bisa memindai seluruh perbatasan suatu negara dalam waktu singkat. Saat dia terbang di udara, dia juga menatap ke arah hutan bintang besar Dou. Dia bertanya-tanya apakah Ditian berhasil mengalahkan tuan-tuan roh jahat itu. Jauh di dalam hatinya, dia benar-benar ingin Dewa Binatang muncul sebagai pemenang. Meskipun Ditian menentangnya, dia hanya menginginkan yang terbaik untuk hutan bintang besar Dou, dan untuk dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Dewa Binatang, para penguasa jiwa jahat itu jauh lebih kejam, dan orang-orang yang mengerikan. Huo Yuhao akan senang jika mereka mati di tangan Ditian. Huo Yuhao percaya bahwa ia harus secara serius mempertimbangkan usulan Zhu Zi jika ia berhasil menyelamatkan Kekaisaran Douling. Pada akhirnya itu adalah kesepakatan yang bagus bagi mereka jika membunuh Su Tianran dapat diperdagangkan selama 10 tahun damai. Tentara Sun Moon Empire saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh kerajaan manapun. Ada alasan lain mengapa Zhu Zi memilih untuk mendirikan kemah di luar kota Shrek. Dia ingin tempat bagi pasukannya untuk mengatur kembali. Jika dia benar-benar menyerang, semua orang akan menderita kerugian besar. Mungkin dia bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan bahwa dia mencoba yang terbaik untuk mengurangi korban dalam perang ini. Pikiran Zhu Zi membuat Huo Yuhao sakit kepala serius. Dia menjadi semakin menakutkan, dan sekarang menjadi komandan licik penuh. Dia bukan lagi kakak perempuan seniornya. Akademi Shrek berada di persimpangan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling, dan Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu, Huo Yuhao dapat memasuki Kekaisaran Douling dalam waktu singkat. Segera,
dia bisa melihat pasukan elit yang dikirim oleh Kekaisaran Dowling untuk memperkuat kota Shrek. Ketika dia menatap mereka, dia melihat bagaimana pasukan membentang di cakrawala. Sepertinya mereka tidak terbatas. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikan mereka dari berkemah di kota Shrek, Huo Yuhao hanya bisa terus terbang ke arah yang berlawanan. Dia terbang ke utara di sepanjang perbatasan Kekaisaran Dowling. Dengan terbang ke arah ini, Huo Yuhao akan memiliki peluang bagus untuk menemukan jejak musuh-musuhnya. Di kamp militer Kekaisaran Sun Moon, serangkaian perintah telah dikeluarkan dari tenda komandan ketika dua daerah penyebaran alat jiwa yang mengapit seluruh kamp militer bergerak di bawah langit malam. Setelah meninggalkan kamp utama, mereka bergerak maju secara bertahap sejauh 5 km sebelum mendirikan kemah dan membangun kembali daerah penyebaran alat jiwa. Setelah merakit dua area penyebaran alat jiwa ini, dua unit lainnya bergerak maju. Ketika pagi tiba, 12 area penyebaran alat jiwa sudah selesai di luar kamp utama. Setelah itu, pasukan Kekaisaran Sun Moon bergerak maju 5 km lagi. Ini berarti mereka hanya berjarak 45 km dari Shrek Academy. Mereka hanya bergerak maju 5 km tanpa memberikan peringatan atau menunjukkan tanda-tanda perang. Tindakan mereka menyebabkan seluruh kota Shrek menjadi semakin gugup. Tentara pertahanan kota sudah ditempatkan di tembok kota saat mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. 3 legiun insinyur jiwa yang ditinggalkan Huo Yuhao dengan cepat dikirim ke gerbang kota utara untuk mendirikan area penyebaran alat jiwa dengan alat jiwa yang telah mereka rampas dari Kekaisaran Sun Moon. Segala macam persediaan juga diangkut ke unit yang berbeda. Gelombang pertama bala bantuan dari Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling juga telah tiba. Mereka mendengarkan perintah yang dikeluarkan oleh Shrek Academy. Pada saat-saat seperti itu, kedua kekaisaran telah memilih untuk mempercayai Akademi Shrek karena mereka mengizinkan Akademi untuk memerintahkan pasukan elit mereka. 4.000 tahun yang lalu, pertempuran terakhir melawan benua Matahari Bulan persis sama. Mereka mampu secara kolektif menekan musuh dan memaksa benua Matahari Bulan untuk menjadi bagian dari benua Douluo. 4.000 tahun kemudian, pemandangan yang sama sepertinya terulang kembali. Baik Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Bintang Luo berharap Akademi Shrek bisa mengulang prestasi mereka dari 4.000 tahun yang lalu dan mengalahkan musuh bersama terkuat mereka. Tentu saja, sisa pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi juga mengandalkan kemenangan untuk membangkitkan kembali kerajaan mereka. Namun, serangan Kekaisaran Sun Moon tidak pernah datang. Setelah bergerak maju 5 km, mereka tetap mengikuti formasi dan tinggal di sana. Bahkan, mereka tidak mengirim skirmisher untuk menguji kekuatan pertahanan kota Shrek. Namun, tekanan yang diciptakan pasukan mereka setelah bergerak maju masih jauh lebih besar dari sebelumnya. Jika peluru meriam jiwa yang lebih kuat ditembakkan dari jarak itu, mereka bisa mencapai kota Shrek. Oleh karena itu, bagaimana Shrek City bisa duduk dan menunggu tanpa melakukan persiapan defensif yang diperlukan? Penatua Suan dan penatua lainnya dari Paviliun Dewa Laut hanya mendengar tentang hilangnya Huo Yuhao sore berikutnya. Namun, Huo Yuhao, setidaknya, meninggalkan 3 legiun insinyur jiwa di belakang kali ini. Karena penatua Suan tidak tahan melihat tangki reputasi Huo Yuhao, dia memberitahu penatua lainnya bahwa dia telah mengirim Huo Yuhao dalam misi rahasia. Bahkan, penatua Suan benar-benar ingin percaya bahwa analisis Huo Yuhao tentang pasukan Kekaisaran Sun Moon adalah benar. Namun, tidak ada yang berani mengambil risiko dengan nasib Shrek City di telepon. Setidaknya untuk saat ini, Kekaisaran Sun Moon tampaknya tidak akan mundur dalam waktu dekat. Hanya ada 3 hari tersisa sebelum batas waktu 10 hari yang diberikan Juzi sudah habis. Suasana di kota Shrek menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Lebih banyak pasukan elit dari Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Bintang Luo mulai berkumpul di kota Shrek saat mereka bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Peralatan jiwa yang telah diproduksi oleh Sekte Tang semuanya diangkut ke atas tembok kota. Ketika Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Luo Star melihat 3 legiun insinyur jiwa akademi, mereka merasa lebih percaya diri tentang peluang mereka mempertahankan kota. Itu hampir seolah-olah mereka bisa melihat kekalahan Kekaisaran Sun Moon hanya dengan melihat mereka.
Juzi duduk tegak di dalam tenda komandan saat dia menghirup bubur sarang burung. Dia tampak sangat riang, seolah-olah dia sudah lupa tentang kejadian tadi malam. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Huo Yuhao akan dapat melakukan apapun untuk menghentikan rencananya setelah dia mengungkapkannya kepadanya. Lagi pula, 2 legiun insinyur jiwa telah lama pergi ke Kekaisaran Dowling saat dia memindahkan pasukannya lebih dekat ke kota Shrek. Sekarang operasi akan segera dimulai, tidak mungkin Yuhao bisa menghentikan mereka tepat waktu. Yang paling penting, dia tidak akan pernah bisa meyakinkan orang-orang di kota Shrek setelah dia memajukan pasukannya sejauh 5 km. 3 hari kemudian, jika Akademi Shrek masih tidak dapat membalikkan Huo Yuhao, dia hanya akan memberi mereka beberapa hari lagi. Ketika pasukan elit dari Kekaisaran Dowling menerima berita bahwa kekaisaran mereka telah diserang, ia kemudian akan meluncurkan serangan tipuan. Yuhao, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mencapai apapun sendiri ketika Anda berjuang melawan kekuatan absolut? Namun, saya harus mengatakan Anda benar-benar tipe pria yang saya sukai. Masa depan Anda sangat cerah, terutama ketika Anda sudah memiliki kekuatan seperti itu ketika Anda baru berusia lebih dari 20 tahun. Kalau saja Anda bisa memerintah Kekaisaran Bulan Matahari bersama dengan saya di masa depan. Setelah menyelesaikan bubur sarang burungnya, Juzi kembali ke tendanya ketika dia duduk dan mulai budidaya. Ekspresi lembut segera terbentuk di wajahnya. Yunhan, bagaimana kabarmu? Apakah Anda tahu berapa banyak ibu merindukanmu? Ketika malam tiba, Huo Yuhao hampir selesai terbang melintasi seluruh bagian utara Kekaisaran Dowling. Dia hanya bisa menyelesaikan kepanduannya begitu cepat dengan terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Namun, ia tampaknya tidak memperoleh kecerdasan berharga dari kepanduannya. Dia tidak berhasil menemukan jejak pertempuran. Perbatasan Kekaisaran Dowling cukup aman. Ada hampir 300.000 pasukan yang ditempatkan di perbatasan. Selain itu, ada berbagai macam alat pengintai jiwa yang dikerahkan di sana. Meskipun alat jiwa mereka masih tak tertandingi dengan Kekaisaran Sun Moon, mereka masih jauh lebih baik daripada apa yang mereka miliki beberapa tahun yang lalu. Kekaisaran Dowling telah mendapat manfaat dari memiliki Kekaisaran Jiwa Surgawi sebagai penghalang alami mereka melawan Kekaisaran Sun Moon. Meskipun mereka relatif lebih lemah dari kekaisaran lain, mereka terhindar dari serangan tak berujung Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo harus hadapi dari Kekaisaran Bulan Matahari selama beberapa tahun terakhir, dan mampu berkembang secara substansial. Huo Yuhao sudah terbang ke bagian utara Kekaisaran Dowling. Jika dia terbang lebih jauh ke utara, dia akan memasuki ekstrim North Ice Field. Bahkan jika Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Empire sangat percaya diri dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan pernah melancarkan serangan terhadap Kekaisaran Dowling dari ekstrim North Ice Field. Namun, Huo Yuhao sama sekali tidak melihat pasukan mereka sepanjang penerbangannya. Ini tidak mungkin, kecuali Juzi menipuku. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Huo Yuhao tiba-tiba menjadi sangat khawatir. Jika Juzi menipu dia, itu akan menjadi masalah besar. Tidak mungkin dia bisa mengetahui kemana pasukannya pergi. Apa yang akan terjadi jika dia meluncurkan serangan ke Shrek Academy sekarang? Ketika pikiran-pikiran ini membanjiri kepalanya, hal pertama yang terjadi pada Huo Yuhao adalah untuk segera kembali ke kota Shrek. Namun, dia segera bisa menenangkan diri. Ketika dia menceritakan ekspresi yang dimiliki Juzi saat dia berbicara, serta fluktuasi rohaninya, Huo Yuhao tidak bisa percaya bahwa dia berbohong kepadanya. Semua tanda menunjukkan bahwa dia pasti mengatakan yang sebenarnya. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa dia tidak dapat menemukan pasukan yang telah dia kirim? Di mana tepatnya pasukan itu? Huo Yuhao memutuskan untuk berhenti terbang untuk memikirkan situasi dengan tenang. Dia mendarat sebelum duduk dan menyilangkan kakinya. Dia mencoba berpikir dari sudut pandang Juzi. Apa yang akan saya lakukan jika saya memakai sepatu? Ketika pasukan saya mendekati kota Shrek, memaksa Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Luo Star untuk memperkuat Akademi Shrek, serangan seperti apa yang paling mematikan bagi Kekaisaran Bintang Luo atau Kekaisaran Dowling? Mustahil bagi Juzi untuk mengirim pasukan terlalu banyak karena dia harus menjaga kekuatan garis depan.
Bahkan, berita yang diterima dari pasukan yang tersisa dari Heavenly Soul Empire telah menunjukkan bagaimana Zhu Zi masih menggunakan jumlah kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Ini juga berarti bahwa dia tidak mengirim pasukan normal sama sekali. Ini berarti bahwa dugaan Huo Yuhao seharusnya sepenuhnya benar. Zhu Zi pasti hanya mengirim legiun insinyur jiwa. Setiap legiun memiliki beberapa ratus individu, dan mereka tidak akan mencolok jika dibandingkan dengan pasukan beberapa ratus ribu orang. Kepergian mereka juga tidak akan memengaruhi area penyebaran alat jiwa. Jika dia hanya mengirim satu legiun insinyur jiwa, mereka mungkin tidak memiliki daya tembak yang cukup. Karena itu, kemungkinan dia telah mengirim 2 atau 3 legiun insinyur jiwa. Namun, mengapa mereka tidak menyerang perbatasan? Garis pertahanan Kekaisaran Dowling masih lengkap, dan tidak ada tanda-tanda serangan sebelumnya. Kekaisaran Dowling entah bagaimana berhasil mengirim pasukan elit mereka ke kota Shrek sambil menjaga pertahanan mereka dalam urutan yang tepat. Ini adalah tentang yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Huo Yuhao tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir.